Sebagai penyandang autism spectrum disorder, pencapaian dari Natrio Chatra Yososha bisa dibilang luar biasa. Sejak pertengahan tahun 2022 lalu, pria berusia 34 tahun yang akrab disapa Osha ini rutin dan konsisten menekuni dunia lari. Hingga akhirnya, Osha menjadi penyandang autis pertama di Indonesia yang mampu menyelesaikan lari full maraton sejauh 42,195 km di sebuah event lari yang digelar akhir tahun 2023 lalu. Sebenarnya motivasi kamu kemarin ikut lari full maraton itu apa sih sebenarnya, Sa? Buat saya, lari full maraton itu adalah self reward, hadiah untuk diri saya karena saya sudah konsisten, sudah mulai rajin latihannya. Ya, juga itu adalah kesempatan untuk bisa upgrade diri. Bukan berarti yang belum full maraton itu nggak keren. Ya, semua kategori lari yang kita lakukan itu keren, hebat. Kenapa? Karena kita berhasil lawan rasa mager. Bagi sebagian besar penghobi lari atau pelari non-profesional, bisa menuntaskan lari full maraton memang dianggap sebagai salah satu pencapaian tersendiri. Perjuangan Osha untuk dapat menyentuh garis finish saat mengikuti full maraton kemarin juga tidak mudah. Berkat tekad yang kuat, ditambah dukungan dari orang-orang terdekat, Osha akhirnya mampu menyelesaikan lomba dengan catatan waktu 6 jam, 47 menit, dan 37 detik. Osha sebelumnya juga sudah pernah menuntaskan lomba lari di kategori 5 km hingga half maraton. Mental tuh bener-bener ini banget sih, dites banget di situ. Dan itu sangat-sangat berat buat saya gitu. Tapi saya keinget, saya udah janji sama diri sendiri. Ya, kamu finish ya gitu. Selagi kamu aman-aman aja kaki lanjut aja udah gitu sampai finish. Selalu keinget itu pada janji sama diri sendiri. Untuk bisa menuntaskan lari sejauh lebih dari 42 km, Osha mempersiapkan diri dengan berlatih intensif selama kurang lebih 3 bulan. Salah satunya adalah berlatih teknik lari bersama sebuah komunitas di kawasan Senayan yang khusus menggelar latihan bagi anak-anak penyandang autis dan berkebutuhan khusus. Dengan kondisi peserta yang beragam, pelatih dan terapis yang menangani kelas khusus ini membuat menu latihan dengan gerakan yang lebih sederhana bila dibandingkan dengan menu latihan bagi peserta non-disabilitas. Dan berlatih teknik lari ternyata juga memiliki banyak dampak positif bagi perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus ini. Salah satu cara aku untuk melatih fokusnya mereka itu lewat teknik lari. Karena dengan bergerak mereka mau memperhatikan anak-anak ini kan aktif banget ya. Mereka akan memperhatikan sesuatu yang menurut mereka exciting. Jadi lewat Coach Rinaldi ketika dia bergerak, anak-anak tuh udah ngeliatin dia tiruin, ngeliatin tiruin. Itu satu. Kedua, itu akan melatih sensorinya mereka dan motoriknya mereka. Terus perkembangan sel-sel saraf otaknya. Jadi ketika anak-anak ini kita latih skill, keseimbangan ya dan fokus, otak mereka akan terus berkembang mengikuti apa yang mereka pelajari sekarang. Ya, kita harus menangani dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Karena kan memang namanya berkebutuhan khusus. Artinya kita mesti kasih special khusus attention satu persatu. Saya kasih rasionya. Kalau satu pelatih itu dalam satu latihan mungkin bisa pegang 15 orang ya. Ini kita 10 orang mesti 3 pelatih. Kesuksesan Osha menjadi pribadi yang berprestasi juga tak lepas dari dukungan orang tuanya di rumah. Kondisi Osha yang berbeda membuat anak bungsu dari 3 bersaudara ini kerap mengalami kesulitan saat belajar dan bersosialisasi di sekolah. Namun dengan bimbingan dan kesabaran dari orang tuanya, Osha dapat tumbuh mandiri dan memiliki rasa percaya diri. Tak hanya pencapaian di lintasan lari saja, di bidang akademis, Osha juga berhasil menyelesaikan studi S1 jurusan arkeologi dari Universitas Gadjah Mada. Yang jelas lega ya, lega, campur tuh bangga, lega, terharu juga, malu kalau pengen nangis tapi malu ya, nggak kerasa, nggak bisa diucapkan lah ya karena berat sih itu. Jadi saya berusaha mendidik dia supaya punya rasa percaya diri untuk tampil. Bukan dia yang belajar, saya yang belajar. Saya mempelajari dia, perilakunya, kebiasaannya, lalu apa yang ditakutkannya, apa yang suka membuatnya gelisah. Itu yang saya
betul-betul saya pelajari betul. Supaya saya bisa menangani, kalau enggak bagaimana mungkin saya bisa menangani kalau saya tidak tahu penyebabnya apa. Jadi jangan pernah menyangkal kondisi anak. Perjalanan hidup dari Natrio Catra Yoshosha kembali membuktikan, meski terlahir dengan kebutuhan khusus, namun dengan usaha, doa, ditambah tekad dan kemauan yang keras, tidak ada hal yang tidak mungkin untuk terwujud. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.